Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Fadila dengan NIM 2301050166 dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal ujian tengah semester bimbingan konseling di sekolah. Nah, mari kita mulai. Oke, baik, saya akan mulai dengan menjelaskan pengetahuan yang saya pahami terkait materi bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah ya teman-teman. Bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah pribadi, akademik, dan sosial. Hal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan mengetahui apa itu bimbingan dan konseling lebih fokus. Bimbingan adalah proses bantuan yang sifatnya lebih umum, misalnya terkait akademi, karir, ataupun sosial. Sedangkan konseling ini lebih fokus pada masalah pribadi atau emosional siswa. Nah, meski keduanya saling berkaitan, bimbingan bersifat lebih preventif, sedangkan konseling sifatnya lebih kuratif. Nah, kemudian mengapa guru membimbing? Nah, guru membimbing agar siswa dapat mengembangkan potensi diri, menghadapi rintangan, dan beradaptasi pada lingkungan belajar yang lebih besar. Nah, kemudian urgensi dan kedudukan BK. BK memiliki peran penting teman-teman dalam pendidikan formal dengan 3 bidang utama. Yang pertama, bimbingan akademik, ya ini membantu siswa dalam prestasi akademik dan lain-lain. Yang kemudian ada bimbingan pribadi sosial, ya ini membantu dalam hubungan sosial dan emosional seseorang. Yang ketiga ada bimbingan karir, yang dimana nanti membantu dalam rencana masa depan siswa. Nah, tugas guru dan konselor memiliki peran berbeda namun saling mendukung teman-teman. Nah, tugas guru di sini ya ini mengajar, sedangkan konselor lebih ke membantu siswa dalam segala aspek emosional dan sosial. Nah, kemudian kita beralih ke tujuan, fungsi, dan orientasi BK. BK bertujuan untuk membantu siswa berkembang secara optimal dan fungsinya adalah untuk memberikan dukungan baik dalam segi akademik maupun sosial. Nah, kemudian ada asas-asas dan prinsip BK. BK berlandaskan pada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, penerapan BK oleh guru SD. Sebagai calon guru SD, saya akan menerapkan fungsi dan asas BK dengan menciptakan suasana kelas yang terbuka dan mendukung perkembangan pribadi siswa, misalnya dengan membantu mereka mengatasi masalah dan belajar atau pergaulan. Kemudian pertanyaannya apa? Profil guru yang berkualitas. Menurut saya, guru yang berkualitas memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan mengajar yang baik, dan serta kemampuan membimbing siswa dalam proses belajar. Nah, selain itu, guru yang berkualitas juga peduli terhadap kesejahteraan emosional siswa. Kemudian peran guru dalam bimbingan dan konseling di SD. Sebagai calon guru, saya akan berperan dalam melaksanakan BK dengan beberapa. Yang pertama, membantu siswa mengidentifikasi masalah mereka. Yang kedua, memberikan bimbingan dalam aspek akademi dan sosial. Dan yang terakhir, mungkin bekerjasama dengan konselor dalam sekolah yang memberikan solusi yang tepat bagi para siswa yang mengalami masalah. Nah, pentingnya memahami karakter peserta didik teman-teman. Memahami karakter peserta didik atau siswa sangat penting karena setiap siswa memiliki keunikan dalam cara belajar dan menyelesaikan masalah. Misalnya, siswa yang cenderung pendiam mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih sabar dari kita sendiri. Nah, ada lagi karakter yang perlu dipahami antara lain kepribadian, minat, dan kebutuhan belajar siswa. Kemudian ada pola pelayanan BK. Pola dasar layanan BK mencakup wawasan BK, 4 bidang BK, dan 5 kegiatan pendukung, dan 7 layanan inti. Dalam pola umum 17 plus terdapat 2 tambahan layanan sehingga tak ada total 9 layanan, yaitu layanan orientasi, yaitu membantu siswa dalam beradaptasi di sekolah. Kemudian ada layanan informasi yang dimana nanti di sini disediakan informasi terkait pendidikan dan karir. Nah, kemudian ada layanan penempatan dan penyaluran. Nah, di sini layanan ini membantu siswa dalam menentukan jalur pendidikan dan karir yang sesuai. Biasanya ini diterapkan di SMA mau kuliah atau SMP, yang dimana nanti siswa-siswa SMP bakal minta guru BK-nya untuk mencarikan SMA terbaik. Kemudian ada
layanan konseling individu, yang dimana nanti memberikan bantuan khusus kepada siswa yang mengalami masalah pribadi, teman-teman. Nah, yang kelima ada layanan konseling kelompok, yang dimana nanti membantu siswa dalam kelompok untuk saling berbagi pengalaman dan solusi. Yang keenam ada layanan bimbingan kelompok lagi, teman-teman. Ya, ini tapi bedanya yang di sini layanan ini membantu siswa dalam kelompok untuk saling belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh ada layanan konsultasi, memberikan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak lain yang terkait. Nah, kemudian ada layanan mediasi, yang ini membantu dalam menyelesaikan konflik antara siswa atau pihak sekolah. Dan yang terakhir ada layanan advokasi, ya ini layanan yang membela hak dan kepentingan siswa. Nah, ada beberapa contoh implementasi di SD. Yang pertama adalah layanan yang orientasi yang bisa diberikan pada siswa kelas 1 yang baru masuk agar mereka mengenal lingkungan sekolah. Kemudian layanan konseling individu yang dimana dapat digunakan untuk membantu siswa menghindari masalah pribadi seperti bullying. Kemudian yang terakhir mungkin ya, layanan informasi bisa dilakukan melalui sosialisasi karir atau pendidikan lanjut di sekolah akhir. Nah, sekian jawaban dari saya, semoga dapat membantu kita semua untuk memahami lebih dalam tentang peran bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baik, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.